Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Pada hari ini sifatnya gratis. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, saya akan mengomentari Jaksa Agung telah mencekal Ketua ICW terkait korupsi dana asing. Adanya laporan masyarakat kepada Jaksa Agung RI, di mana Novel Baswedan memberikan dana asing ke ICW lewat rekening Ketua ICW sebesar 96 miliar. Dana asing itu di bawah kekuasaan Komisi Pemberantasan Korupsi, berarti di bawah kekuasaan lembaga KPK yang merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Setelah diteliti oleh Kejaksaan Agung dan memeriksa Ketua ICW, di mana diduga sudah cukup alat buktinya, minimal 2 alat bukti sudah dipenuhinya, maka Jaksa Agung mencekal Ketua ICW lewat kantor imigrasi atau Kementerian Hukum dan HAM. Maksudnya dicekal tidak boleh berpergian di luar wilayah Indonesia. Dia hanya boleh berada di wilayah Indonesia ini. Sedangkan keluar wilayah Indonesia tidak boleh. Dikhawatirkan nanti tidak kembali ke Indonesia dan sulit dilakukan nanti penangkapannya. Tetapi kalau dia masih dalam wilayah Indonesia, baik aparat negara kita di seluruh wilayah Indonesia bisa melakukan penangkapannya. Makanya dia dicekal. Masuk dicekal itu supaya dilarang dia bepergian ke luar negeri. Perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan selama 20 tahun. Salah satu hukuman itu bisa diterapkan kepada orang yang melaksanakan perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan hukuman mati sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat, yaitu negara dalam keadaan darurat yang dinyatakan dalam undang-undang. Jadi negara ini kalau keadaan darurat, tentu banyak masalah-masalah di negara ini harus dinyatakan dalam undang-undang. Karena jenis keadaan darurat itu macam-macam jenisnya. Kedua, dalam kondisi bencana alam. Bencana alam ini bisa terjadi masalah gunung meletus, banjir besar, virus corona, dan juga masalah-masalah yang sifatnya tanah longsor, dan juga gunung meletus, dan lain sebagainya. Kalau dia melakukan perbuatan korupsi pada saat adanya bencana alam tersebut, dapat dikenakan hukuman mati. Mengulangi perbuatan korupsi. Seumpamanya seseorang melakukan suatu perbuatan korupsi dan sudah diproses di muka pengadilan dan hakim sudah menjatuhkan hukumannya, dan selama dia menjalani hukumannya di penjara, sudah selesai menjalani hukumannya di penjara, belum lewat 5 tahun dia melakukan perbuatan korupsi lagi, yang disebut mengulangi perbuatan korupsi tersebut. Dan juga resesi keuangan dan ekonomi. Resesi keuangan ini adanya kesulitan keuangan negara membayar aparatnya, atau ekonominya pun lesu, apapun yang dijual tidak laku. Itu sama lah itu. Salah satu syarat dipenuhi dan 4 syarat dapat dikenakan hukuman mati. Saat ini dalam kondisi bencana alam dalam bentuk virus corona, maka bagi yang melakukan perbuatan korupsi dapat dikenakan hukuman mati.